Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kembali dengan program Study Abroad Around the World bersama saya Dora dan narasumber saya hari ini sudah hadir melalui sambungan Zoom ya dengan Mas Sayed Zawian ya, ini dari PPI Mukalla Yaman nih pendengar. Dan jauh nih ya, kita harus terbang nih ke Yaman ya. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Sayed, saya mau sapa dulu nih Mas Sayed. Halo Mas Sayed, apa kabar? Halo Mbak Dora, kabar baik. Mbak Dora, apa kabarnya ini? Alhamdulillah, saya juga baik nih ya. Dan tentunya selamat menjalankan ibadah puasa juga nih buat Mas Sayed ya. Ya, terima kasih Mbak Dora. Ya, Mas Sayed mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Mas Sayed di Yaman sudah berapa lama, ambil studi apa nih? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Syed Muhammad Zayan. Saya tinggal di Banda Aceh, tepatnya. Sekarang sedang melanjutkan studi pendidikan di Universitas Al-Agaf di bidang studi Syariah wal Qanun atau hukum Islam, hukum syariat Islam dan hukum. Oke. Ya, seperti itu. Sudah semester berapa nih Mas Sayed? Alhamdulillah sekarang saya sudah di semester 2 Mbak Dora. Oke. Sudah semester 2 berarti baru ya tiba di Yaman dong ya? Iya, masih baru. Masih setahun yang lalu. Oke. Dan ini Ramadan pertama di Yaman? Ramadan kedua tepatnya, ya. Ramadan kedua. Oh, jadi ketika sampai di sana sudah sempat merasakan Ramadan di Yaman ya? Alhamdulillah sudah Oke. sempat merasakan. Tinggalnya atau kampusnya sendiri posisinya di mana? Di Mukalla ini ibu kotanya ya, bukan ya, Mas Sayed ya? Kalau Yaman ini ibu kotanya San'a, Pak Dora. Mukalla hanya ibu kota termasuk dari kota-kota di Hadramaut kan tepatnya. Kalau asrama saya sendiri, kami dari Universitas Al-Agaf ini memiliki asrama khusus memang dari universitasnya. Memang di sini semua kami semua dari pelajar mahasiswa Indo memang tinggal di sini semua, dan biaya asramanya itu gratis, alhamdulillah. Oke. Jadi ini program beasiswa ya? Enggak, saya terus terang saya dari jalur Madinah. Oke, saya pikir karena asramanya gratis program beasiswa. Karena begini Mbak Dora, saya kalau bisa saya terus terang, di Yaman ini hampir semua universitas jarang sekali yang menyediakan beasiswa. Kenapa? Karena faktor utamanya yang pertama itu Yaman ini termasuk masih negara konflik kan. Jadi dari pemerintah Yaman itu agak sulit untuk memberikan beasiswa. Bahkan PBB sempat mengklaim bahwa Yaman ini masih negara mundur. Oke. Ya, PBB sempat mengklaim seperti itu. Oke. Tapi ini menarik juga nih ya alasan Mas Sayed memilih Yaman nih untuk melanjutkan studi nih. Karena kan juga kalau untuk kajian ilmu Islam ya itu bisa ambil di Mesir begitu ya, atau di kota-kota lainnya begitu di Arab Saudi dan yang lain. Ini kenapa nih akhirnya memutuskan Yaman? Sederhananya begini Mbak Dora, saya jatuh hati lebih tepatnya kepada alumnus dari Bumi Yaman. Bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana humble-nya, rendah hatinya mereka, bagaimana megahnya ilmu mereka ya, yang sebelumnya saya belum menemukan itu di orang lain misalnya. Oke. Dan juga dari saya pribadi, karena saya basic dari pondok kan, saya karena saya pribadi dari pondok biar sejalan gitu, karena saya SMP SMA itu dari pondok pesantren, biar sejalan nggak tanggung kan, jadi saya milih untuk ke Yaman gitu. Jadi di Banda Aceh tadi sekolahnya di pondok ya, Mas Sayed ya?
Pondok Tapis, alhamdulillah sempat Mandora. Luar biasa ya. Ini saya ketemu ketemu teman sekampung. Kalau kalau Mas Hayat kan di Banda Aceh. Saya di Aceh Tenggara nih, di Kota Oh iya, Cane. Seneng ya ketemu. alhamdulillah. Alhamdulillah loh, ketemu saudara ya. Kalau Mas Hayat agak agak di utara ya. Kalau saya lebih Ya, agak- Aceh Tenggara tuh di Tenggara ya, agak ke bawah begitu ya. Ini seneng banget dan tadi cerita kalau di Yaman ini Ramadan kedua ya, karena setahun lalu sudah pernah merasakan Ramadan di Yaman nih. Dan Mas saya sendiri gimana nih suasana Ramadan di sana? Jauh berbeda nggak sih sama tanah air, apalagi sama Banda Aceh? ya kalau misalnya kita Mhm, terus terang, jauh berbeda Mandora. mhm. Bagaimana kita sebelumnya di tanah air, kalau sahur itu dibangunin sama orang tua, kalau berbuka itu tinggal tunggu makan saja. Ketika kita sudah di negeri orang, rasanya jauh berbeda kan, dengan kesan-kesan juga yang sangat jauh berbeda menurut saya begitu. Dan uniknya Mandora, kalau Ramadan di sini, uh, masyarakat di sini itu seperti kelelawar lebih tepatnya. Kalau lebih contohnya ketika pagi sampai sore itu mereka jarang sekali keluar dari rumah. Mereka lebih sering berdiam diri di rumah. Tapi ketika malam, nah di situ baru mereka aktif. Itu aktif mereka sampai subuh, Oke. Mhm, mhm. sampai sahur. Nah seperti itu. Ini jarang keluar karena cuacanya yang panas atau gimana, Mas Enggak, Sayat? memang adat masyarakat di sini Madura, pagi itu mereka jarang sekali keluar karena Hmm, mereka beraktivitas di malam hari. oke. Kalau Mandora misalnya kemari kan, Mandora itu ketika mau mencari barang, mencari makanan toko, itu toko-toko rata-rata pada tutup di pagi hari. Karena memang adat mereka aktivitasnya aktif ketika malam hari. Itu salah satu yang unik dari Yaman ini ya. Oke. Jadi, Jadi toko-toko baru buka ini menjelang waktu berbuka puasa ya? ya benar, Oke. di situ baru mereka pada buka menjelang waktu berbuka puasa. Oke. Kalau di sana sendiri ini durasi atau lamanya puasa sama nggak sih Mas Sayat sama di tanah air? Kalau durasinya sepertinya lebih cepat di sini sejam kayaknya Madura. Wah enak lah ya. Sepertinya ya. Ya. Karena memang musim panas, selalu musim panas ya di sana ya? Atau ada 4 musim? Di sini ada 4 musim ya. Pertama musim dingin, musim panas, musim semi, sama musim gugur. Oke. Ya. Dan sekarang masuk ke musim? Ini sudah peralihan musim, mau masuk ke musim panas. Oke. Oh, jadi karena mungkin peralihan jadi agak lebih sedikit durasinya ya. Nanti kalau musim panas pasti lebih panjang ya? Benar. Lebih panjang musim panas itu, Mandora. Alhamdulillah berarti ya tahun ini ya lumayan ya berkurang 1 jam dari tanah air ya. Ya. Dan alhamdulillah puasa kali ini masih sempat merasakan di musim dingin ya. Kalau puasa tahun lalu memang kami langsung merasakan musim panas, itu yang agak beratnya. Karena musim panas ini Mandora itu ibaratnya kalau kita mandi, baru siap mandi 5 menit, 5 menit kemudian lagi kita berkeringat gitu. Saking panas cuaca di sini ya. Saking memang ini Terik luar ya? biasa panas. Terik Oke. sekali. Bahkan suhunya itu bisa di angka 44 Celcius. Oke, kalau Di di sini. musim panas ya? Ya, itu musim panas. Kalau sekarang kisaran berapa nih kalau di saat Ya, ini gitu? sudah karena di peralihan mungkin di angka sekitar 18 Celcius ya mungkin ya, atau 20-an lah, sudah stabil. Nah kalau musim dingin Mandora di Hadramaut ini lebih tepatnya pun sedikit mencekam ya, bisa di angka kemarin tuh di angka 4 Celcius. Itu sampai kami ibaratnya. Memang luar biasa. Berarti alhamdulillah ya sekarang udah suhunya nyaman lah ya, nggak terlalu panas dan juga nggak terlalu dingin. Nah kalau
kalau bulan Ramadan tuh nggak pas banget kalau kurang lengkap rasanya kalau kita nggak ngobrolin soal takjil ya atau menu berbuka nih ya. Kan kalau di Aceh tuh banyak banget ya menu-menunya ya. Ada kanji rumbi, ada buburnya ya. Terus kalau di tanah air apalagi daerah-daerah lainnya. Nah kalau di Yaman ada nggak menu berbuka puasa yang khas Yaman banget? Kalau menu berbuka yang khas Yaman itu di sini takjilnya itu seperti bubur Mbak Dara, bumbu yang isinya kari kambing kayak seperti itu. Okay. Itu yang khas dari sini ya, dengan kurma saja. Karena yang uniknya Mbak Dara, orang Yaman ini buka puasanya itu gimana ya? Yang bikin saya kaget gitu, mereka buka puasanya pertama dengan kurma 3, terus dengan yogurt yang ya langsung dengan yogurt yang asam itu takjil mereka, yang membuat ibaratnya kultur shock lah, yang sedikit kaget dari kita ya. Tapi kalau kami pribadi di sini ada mahasiswa Indo yang menyediakan takjil, alhamdulillahnya ya. Mereka jualan lah ibaratnya. Jadi kami kalau takjil Indo itu seperti risol, seperti bakwan atau semacamnya, alhamdulillah di sini masih ada. Karena mahasiswa Indo itu berbisnis lah dengan takjil itu. Itu luar biasa nih, jadi ladang rezeki ya di bulan Ramadan ya. Benar Mbak Dora. Itu kan kalau berbuka puasa. Kalau saat sahur sendiri ada menu khasnya juga? Kalau sahur tidak ada Mbak Dora. Sama ya? Sama sepertinya. Terus, Tapi yang uniknya dari Yaman ini, penduduk di sini nggak suka makan nasi Mbak Dora. Ya, mereka lebih suka makan roti gitu. Roti ada di sini bahasanya roti tepung gitu. Mereka tidak suka makan nasi. Terus gimana Mas Sayed? Kan banyak yang makan roti nih, nggak makan nasi. Orang Indonesia kan kalau nggak makan nasi kayak nggak makan ya. Tapi di sini Mandora, syukurnya kami ada semacam restoran Indo itu ada di sini. Alhamdulillah. Serius? Jadi, restoran Indonesia? Ada. Restoran Indonesia ada. Dengan masakan-masakan Indo juga ada. Oh, wow. Memang, ya, ini mahasiswa di sini yang membuka bisnis gitu. Jadi, melihat peluangnya, untungnya besar kan, karena di sini juga makanan Indo sulit dicari. Jadi itu jadi kesempatan bisnis bagi mereka, untungnya juga besar gitu. Oke. Tadi kan kalau mereka kan tadi ada buburnya sendiri begitu ya. Itu dijual nggak sih kayak di Indonesia? Kalau kita kan banyak tuh takjil yang di pinggir jalan tuh selama waktu ngabuburit ya, waktu menunggu buka puasa tuh banyak gitu yang berjualan. Kalau di sana gimana? Ya, dijual juga Mbak Dora. Oh, dijual juga. Bahkan ada yang ahli dermawan yang menyumbangkan juga ada. Oke. Di sini badan itu saling berbagi. Oh, berarti ada takjil gratis ya di masjid-masjid ya? Ada. Di jalan-jalan biasa dibagi Mbak Dora. Oke, luar biasa. Jadi kita nggak perlu takut ya untuk berbuka di jalan ya, karena ada juga yang kasih gitu ya? Ya, benar. Lalu untuk masjid-masjid sendiri, karena ini juga negara Muslim, pasti banyak lah ya, ini mudah diakses ya, Mas Sayed ya. Benar sekali Mbak Dora. Dan ada suatu kebiasaan yang saya tidak temui di Indonesia Mbak Dora. Bahwasannya di sini ada fenomena salat tarawih 100 rakaat. 100 rakaat? Ya. Jadi sistemnya per masjid. Jadi per masjid itu 10 rakaat. Setelah selesai ganti lagi ke masjid lain 10 rakaat. Nah, yang paling kuat di Indo itu tarawih mungkin paling banyaknya 20 rakaat lah Mbak Dora kan. Tapi di sini bisa kita dapati 100 rakaat dalam semalam. Dengan sistem seperti tadi. 10 rakaat di satu masjid, setelah selesai ganti lagi ke masjid yang lainnya. Jadi kita dapatlah, kalau kita mengikuti semuanya, insya Allah dapat 100 rakaat. Oh iya. Fenomena yang tidak kita temui di Indonesia.
Oke. 100 Bagaimana kakak. semangatnya menghidupkan malam di Ramadan ya, Mbak Dora ya. Luar biasa. Ada tadarusan juga nggak sih, Ada, Mas Sayed? tentu ada, Mbak Dora. Setiap itu tadarusnya dari habis Isya, habis taraweh, dari habis taraweh tepatnya sampai ke sahur. Itu full tadarus. Kalau teman-teman PPI sendiri suka ngadain nggak sih buka bersama atau tadarusan bersama? Ya, kalau di PPI di sini ada seperti berbagi takjil, Mbak Dora, atau berbuka bersama kemarin. Sebentar lagi lah, insya Allah akan dilaksanakan. Mungkin pada tanggal berapa ya rencananya? Pada tanggal 25 nanti. Wah. 25 Diundang nggak nih saya nih? By Zoom ya, diundang by Zoom ya. Dan ini kan Mas Sayed kan warga setempat ya di sana, karena memang situasi di sana yang masih kurang baik begitu ya. Ini ikut merasakan kekhawatiran nggak sih dengan adanya ketegangan antara pasukan Houthi dan pihak Amerika dan sekutunya di Laut Merah? Itu suasananya gimana, tegang nggak sih suasana Ramadannya? Apa memang tetap dengan menjalankan dengan aman, nyaman gitu untuk masyarakat di Yaman sendiri? Jadi begini, Mbak Dora, posisi letak konflik yang terjadi antara Houthi itu lebih tepatnya di ibu kota Son'a. Di Son'a, sedangkan kami jaraknya itu sedangkan kami berada di Hadramaut lebih tepatnya, yang jaraknya itu mungkin sekitar 2 hari, jadi agak jauh. Jadi kalau untuk dampak-dampak seperti akibat rudal itu kami tidak terkena, alhamdulillah. Ya. Tapi mungkin di daerah itu ya, tadi kota sana ya, yang mungkin agak berbeda situasinya begitu. Ya, itu sampai sudah sudah peringatan imbauan siaga 1, karena saking ini sudah lumayan agresif serangan dari Amerika ya. Karena Houthi ini tidak tinggal diam untuk membela saudara kita di Palestina kan. Dan Amerika Zionis tidak suka itu. Iya, luar biasa. Dan kita berharap ya nih Ramadan ini menenangkan dan semuanya bisa damai nih ya. Lalu harapan Mas Sayed sendiri untuk Ramadan tahun ini apa? Harapannya, maksudnya gimana ada harapan? Harapan Mas Sayed nih di Ramadan tahun ini seperti apa? Apakah harapannya bisa jadi lebih baik lagi ibadahnya, Indonesia jadi lebih baik lagi mungkin? Ya, harapan saya ya di Ramadan kali ini semoga dengan Ramadan ini menjadikan kita kesempatan kita untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki apa kesalahan-kesalahan kita, apa kelalaian kita. Dan juga Mbak Dora, kami terus terang saat ini puasa dengan keadaan yang dibandingkan dengan negara-negara yang lain ya, kami dengan keadaan seadanya saja. Bisa dibilang kami terkadang listrik lampu kami juga mati mungkin 4 jam sekali, atau ya jaringannya juga kami di sini masih agak terbatas. Tapi ya alhamdulillah kami bersyukur dengan semuanya, kami nikmati segalanya ya. Oke. Tapi tetap saja Mbak Dora, mau sejauh apapun kita merantau, sehebat apapun kita prestasi kita, tetap memang suasana Ramadan di rumah itu tetaplah suasana yang kami nantikan, tetap kami rindukan begitu. Iya, betul sekali Mas Sayed. Semoga cepat selesai studinya dan kembali ke tanah air dengan aman nih Mas Sayed. Salam untuk teman-teman di sana ya Mas Sayed ya. Terima kasih. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Mas Sayed Zayan ya. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.